alat dan bahan, lembar pengamatan, alat tulis, dan lingkungan sekitar. Hubungan timbal balik antara spesies makhluk hidup dalam suatu habitat tertentu disebut dengan simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme spesies yang mana satu pihak diuntungkan dan yang pihak lain dirugikan. Berikut adalah contoh-contoh simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara kutu pada hewan kucing. Yang mana pihak yang dirugikan di situ adalah kucing, karena kucing dirugikan darahnya dihisap oleh kutu, dan pihak yang diuntungkan itu adalah kutu, karena kutu itu diuntungkan dengan menyerap darah kucing. Hubungan parasitisme kutu dengan manusia. Pihak yang dirugikan adalah manusia karena darahnya dihisap oleh kutu, sedangkan pihak diuntungkan adalah kutu karena kutu dapat menyerap darah manusia. Hubungan parasitisme benalu pada pohon mangga. Pihak yang dirugikan adalah pohon mangga karena makanannya diserap oleh benalu, sedangkan pihak yang diuntungkan adalah benalu karena benalu yang hidup menempel pada pohon mangga mendapat keuntungan dengan menyerap makanan dari pohon mangga. Selanjutnya, hubungan parasitisme antara buah jambu air dengan ulat. Nah, pihak yang dirugikan itu adalah buah jambu air karena kerugiannya buah jambu diambil oleh makanannya oleh ulat, sedangkan pihak yang diuntungkannya itu adalah si ulatnya karena ulat mendapat makanan dari buah jambu air tersebut. Simbiosis komensalisme melibatkan dua individu di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Adapun contoh hubungan simbiosis komensalisme yaitu antara anggrek dengan pohon mangga. Pihak yang diuntungkan di sini anggrek. Jenis keuntungan anggrek itu mendapat tempat hidup, dan jenis makhluk hidup yang tidak untung dan tidak dirugikan adalah pohon mangga. Selanjutnya, hubungan simbiosis komensalisme antara tumbuhan paku dengan pohon kurma. Pihak yang diuntungkan itu adalah tumbuhan paku. Jenis keuntungannya, tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup dari si pohon kurma. Makhluk hidup yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan itu adalah si pohon kurmanya. Tumbuhan paku yang menempel pada pohon kurma namun tidak menyerap makanan dari inangnya karena tumbuhan paku itu dapat membuat makanan sendiri. Selanjutnya, hubungan simbiosis komensalisme tanaman anggrek dengan pohon besar. Pihak yang diuntungkan di sini tanaman anggrek. Jenis keuntungan tanaman anggrek mendapatkan tempat hidup dari si pohon besar. Makhluk hidup yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan itu adalah pohon besar. Hubungan simbiosis komensalisme tumbuhan sirih dengan pohon kelapa. Pihak yang diuntungkan di sini tumbuhan sirih karena keuntungannya tumbuhan sirih mendapatkan tempat hidup dari si pohon kelapa. Makhluk hidup yang tidak untung dan tidak dirugikan yaitu si pohon kelapa. Tumbuhan sirih yang hidup dengan cara menempel pada pohon kelapa tidak menyerap inangnya karena tumbuhan sirih dapat membuat makanannya sendiri. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara individu yang berbeda spesies di mana kedua individu mendapatkan keuntungan. Hubungan simbiosis mutualisme manusia dengan pohon pepaya. Pihak yang pertama diuntungkan adalah manusia karena mendapatkan makanan bergizi dari buah pepaya. Pihak kedua yang diuntungkan adalah pohon pepaya karena mendapatkan bantuan untuk budidaya perlindungan agar populasi pohon pepaya terjaga.
Hubungan simbiosis mutualisme kupu-kupu dengan bunga. Pihak pertama yang diuntungkan kupu-kupu karena mendapatkan makanan. Pihak kedua yang diuntungkan adalah bunga karena membantu proses penyerbukan. Hubungan simbiosis mutualisme cacing tanah dengan tumbuhan. Pihak pertama yang diuntungkan jenis makhluk hidupnya cacing tanah. Jenis keuntungannya cacing tanah mendapatkan makanan dari sisa bahan-bahan organik tumbuhan. Sedangkan pihak kedua yang diuntungkan adalah tumbuhan. Jenis keuntungannya yaitu tumbuhan mendapatkan nutrisi dan tanah yang gembur.